Malam ini ulun luar biasa pakai baju sasirangan. Untuk ila hadrati Datuk Kelampayan, Tuan Guru Ijai, para alim ulama bil khusus dari bumi Banjar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan berkirim Al-Fatihah, kontak kita dengan mereka. Dengan berkirim Al-Fatihah, tersambung hubungan kita dengan mereka. Dengan berkirim Al-Fatihah, mudah-mudahan kita satu tempat dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Apa kabar masyarakat Banjarbaru semuanya? Ini momen ulang tahun Banjarbaru yang ke-21 tahun. Beda tipis dengan ulun. Saya 24. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan orang Banjarbaru yang pertama adalah religius. Apa itu religius? Orangnya agamis. Apa itu agamis? Menjalankan agama syariat Islam dengan istiqomah. Dulu, ini cerita dulu. Dulu kabarnya di sini tempat show musik konvensional. Tapi kemudian ketika berubah menjadi masyarakat religius, di sini tempat tablik akbar para ustadz-ustadz hebat-hebat, besar-besar. Malam ini tablik akbar bersama Tuan Guru Zuhdi. Jadi Ustaz Abdul Somad sementara Guru Zuhdi datang. Bulan lalu bersama Dr. Das'ad Latif. Bulan depan bersama Habib Syekh. Artinya apa? Setiap bulan tempat ini menjadi majlis agama Islam. Kalau di tempat lain orang terkejut melihat manusia sebanyak ini. Kalau ini diambil gambar dari atas dengan drone, dikirim, maka orang terkejut. Tapi bagi masyarakat Banjarbaru, biasa guys. Ini biasa. Kenapa demikian? Karena masyarakat Banjarbaru masyarakat yang religius. Tapi terkadang di bagian tempat, di beberapa tempat pengajian ramai, masjid kosong. Tidak begitu halnya di Banjarbaru. Saya sempat agak tersinggung tadi ketika sedang makan. Selesai makan, sebelah kanan wakil wali kota, sebelah kiri wali kota, kanan paling samping Kapolres, kiri Kapolres, kanan Dandim. Begitu selesai makan, semuanya pergi meninggalkan saya. Di tempat lain kalau pejabat-pejabat ini pergi keluar, biasanya cari ruang mau ngerokok. Tapi ternyata semuanya pergi melaksanakan sholat isya. Ustaz Somad nggak sholat isya, jamak takdim. Bangga apa tidak kalau mereka yang diberi amanah tampuk kekuasaan jabatan, ketika azan berkumandang mereka melaksanakan sholat isya berjamaah. Ini makna religius. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, apa itu kelebihan masyarakat Banjarbaru religius? Apa arti religius? Enggak tahu. Mereka taat beragama. Yang sebelumnya konser musik konvensional, tapi malam ini yang kita dengarkan adalah lantunan-lantunan solawat religius dalam bidang seni. Ternyata agama Islam tidak membunuh darah seni. Anak-anak kita malam ini dalam kumpulan hadrah. Ini kumpulan hadrah yang mendapat lisensi langsung dari Habib Syekh di Solo. Anak-anak, adik-adik sekalian, ini kumpulan hadrah ini hanya untuk ulang tahun saja atau boleh acara-acara yang lain? Boleh. Acara khitan sunat boleh.
Nah, bagi yang mau sunat sekali lagi, acara walimah nikah boleh juga. Yang mau nikah sekali lagi. Artinya apa? Banyak orang berkata kami masyarakat religius, sholat Jumat ramai, tabligh akbar ramai, tapi ketika menikah walimah yang diundang artis pakai rok pendek, banyak yang salah suap, kaki ayam masuk. Tapi begitu yang dinyanyikan adalah solawat. Banyak lagu yang dinyanyikan, yang dilantunkan oleh adinda anak-anakku tadi, adik-adik saya. Tapi diantara yang berkesan ketika dia sebut Ustadz Somad, saya nggak hafal. Tapi insya Allah rekamannya ada. Jangan lupa dapatkan di toko terdekat. Nanti direkam lewat satu CD, masukkan dalam MP3. Jangan lupa like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna religius? Merubah dari tempat hiburan konvensional menjadi berbau agama. Yang sebelumnya tidak mengingatkan pada Allah, berubah menjadi majlis solawat dan tabligh akbar. Yang sebelumnya menghadirkan yang tidak mengingatkan pada Allah, yang dihadirkan adalah para ustadz-ustadz dan alim ulama. Yang sebelumnya lagu-lagu melalaikan dari Allah, dilantunkan lagu yang mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejabat-pejabatnya sholat berjamaah, dan yang paling penting adalah masyarakatnya menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaf wanita, shaf pria. Tidak ada campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada mungkin ya salah-salah dikit, dimaafkan. Ma'fu anhu insyaallah. Oh, Ustaz Somad menyindir. Tidak, saya Ustaz yang tidak pandai menyindir. Ustaz Somad nggak ngelihat apa? Kurang, karena mata saya silau, cahayanya terang benderang. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sempat bingung, Pak Wali ini gimana? Ini antrian masyarakat penuh sampai ke belakang. Mereka lihat apa di belakang sana? Ustadz Somad jangan khawatir, karena di sana juga ada layar monitor dan Ustadz lebih besar dari aslinya. Masya Allah, tabarakallah. Yang di depan sebelah kanan lihat sini, yang sebelah kiri pandang kemari. Makanya dari tadi jamaah nggak ada yang lihat kemari, semua ngelihat monitor. Jika ditanya kenapa kamu lihat monitor, Ustadz lebih bagus di monitor dari aslinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri masyarakat Banjarbaru yang pertama adalah religius. Dari mulai pakanannya, pakaiannya, coba tengok pakaiannya religius, sejuk dipandang mata. Perempuan-perempuan bajunya religius, pakai jilbab. Ada juga beberapa yang tak pakai jilbab, rupanya laki-laki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hiburannya, seninya religius, pemimpinnya religius. Apalagi yang tidak religius di Banjarbaru? Tidak ada. Oleh sebab itu menjadi masyarakat Banjarbaru adalah menjadi orang yang bangga dengan Islam. Betul? Saya saja yang bukan warga Banjarbaru, tapi sudah datang beberapa kali ke Banjarbaru di tempat yang sama. Saya menyampaikan tausiah tabligh akbar di sini, siang panas terik, ramai. Malam ini malam ramai, tidak kelihatan ujungnya di mana. Tapi sepeda motor parkirnya rapi, helm-helm semua telungkup, rapi. Lihatlah gambar penuh lautan umat manusia. Kenapa masyarakat Banjarbaru bisa rapi begini? Saya dapat bisikan dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanut, karena sudah terlatih haul Tuan Guru sekumpul. Abdul Somad, engkau datang ke Banjarbaru jangan GR. Jangan nanti ketika pulang kau berkata, jamaah saya. Tulisan di Banjarbaru ini sudah cantik Abdul Somad, kaligrafinya sudah mantap, bagus dan indah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ungkapan itu hanya ingin menyenangkan hatiku saja. Tulisannya sudah cantik, Bismillahirrahmanirrahim, tapi masyarakat Banjarbaru sengaja tidak memberi titik ba. Mereka kosongkan titik ba. Semuanya sudah rapi, semuanya sudah cantik, semuanya sudah indah, tapi mereka menghormatimu Abdul Somad. Lalu mereka mengundangmu dan berkata, berikut ini peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Begitu Abdul Somad meletakkan titik ba, lalu semua orang mengambil gambar, foto cantik indah. Orang yang tidak tahu berkata, itu tulisan Abdul Somad. Tapi orang yang tahu berkata, tulisan itu pernah ditulis oleh Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tulisan itu pernah ditulis oleh Syekh Tuan Guru Ijai. Tulisan itu pernah ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, penulis kitab Ad-Durrun Nafis, dan ulama-ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Lalu datanglah Abdul Somad, hanya meletakkan titik ba saja. Paham yang saya ceritakan? Dari anggukan kepalanya. Jadi kalau ada yang berkata nanti ketika gambar ini diupload di Instagram, di Facebook, di Twitter, di BBM, di grup-grup WhatsApp, orang luar akan berkata, ternyata kalau Ustaz Abdul Somad ceramah di Banjarbaru ramai. Orang Banjarbaru berkata, siapapun yang datang ke Banjarbaru, kami tetap ramai karena kami adalah masyarakat yang religius. Ini yang pertama perlu ditanamkan ke anak-anak kita. 21 tahun adalah usia remaja, muda belia, hawa nafsu bergelora. Usia 21 tahun. Kalau SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, umur 21 tahun, mahasiswa semester 3. Sedang nakal-nakalnya, sedang sakau-sakaunya, sedang mabuk-mabuknya, sedang pacaran banyak playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, cap gayung, ceduk sana, ceduk sini. Tapi 21 tahun usia Banjarbaru, Banjarbaru yang religius, tidak diperingati ulang tahunnya dengan perbuatan maksiat, tapi berzikir, bersolawat, bertablik akbar, berkumpul berzikir, memuja-muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan suara 40 orang saja menembus pintu langit, apalagi malam ini menembus pintu-pintu singgasana arsy Allah Subhanahu wa taala. Naik tasbih tahmid takbir kita ke atas, jauh dari malapetaka, bencana dan musibah. Virus-virus corona pingsan semua. Di tempat lain orang takut berkumpul, takut bersalaman. Sekarang orang tidak lagi bersalaman dengan tangan, dengan siku. Sekarang orang tidak ada lagi yang berani ngobrol bicara karena takut air liurnya muncrat membawa virus. Tapi begitu saya datang ke atas tadi, semuanya salam, cipika, cipiki, peluk, rangkul. Orang Banjarbaru tidak khawatir sedikit pun. Kenapa? Karena dia serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Masya Allah, mak-mak garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi nampaklah jawaban malam ini. Kalau ada yang heran mengapa anak-anak muda Banjarbaru bisa datang pengajian seragam, kenapa anak-anak muda Banjarbaru bisa ikut tabligh akbar, kenapa anak-anak muda Banjarbaru taat religius, karena ibu mereka adalah perempuan-perempuan solehah. Fotonya diambil gambar oleh Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota,
Jam 10 tadi Pak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota inspeksi kemari, sudah ada yang datang jam 10. Sudah duduk jam 10. Abdul Somad yang malu kepada Allah. Ternyata di akhirat nanti catatan amalmu tidak ada apa-apanya. Abdul Somad, kau datang kemari karena diundang, kau datang kemari karena dijemput, kau datang kemari karena dihadiri oleh orang ramai. Tapi mereka tidak masyhur di bumi, mereka tidak dikenal di YouTube, mereka tidak ada follower. Tapi mereka dikenal oleh malaikat sejak jam 10 pagi tadi, dicatat oleh malaikat. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang populer terkenal di bumi, tapi malaikat di langit tidak pernah mengenalnya. Jangan sampai kita termasuk golongan itu. Oleh sebab itu jangan bangga kau di atas ini Abdul Somad diberikan karpet berwarna merah seperti pejabat-pejabat internasional dengan bunga yang berwarna merah. Matamu pun lama-lama menjadi merah, bangkit aura merah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, sesuai dengan yang dibacakan tadi. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tidak minta banyak, 2 saja, beriman, bertakwa. Lafatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakat. Allah tidak katakan barakatan satu, tapi Allah gunakan bentuk jamak. Barakat, barokah, 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 barokah anaknya, barokah keluarganya, barokah tanahnya, barokah kantornya, barokah negerinya. Minas sama, dari langit turun barakah, wal ard, dari bumi turun barakah. Janji siapa? Janji Allah. Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Banjarbaru bukan negeri yang ada banyak barang tambangnya. Dia tidak mengandalkan sumber daya alam, dia hanya mengandalkan sumber daya manusianya saja. Tapi apa mau dikata, 6,9% pertumbuhan ekonomi terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan. Tambangnya tidak ada, tidak ada hasil alamnya. Dari mana itu datang? Hari ini dibuktikan. Kalau dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau kedepankan, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kau layani alim ulama, kau sambut tamu-tamu, tuan guru kumpul setiap tahun, kau muliakan mereka, maka Allah berikan barokah. Dari mana datangnya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang tidak percaya, yang tidak yakin, datang ke Banjarbaru sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa enggak maju ke depan dikit? Lampunya pas di sini. Kalau saya maju nanti gelap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa melihat wajah saya dari sini, pandang saja ke monitor. Sama bentuknya, tengok. Saya gerakkan ke atas juga, ke bawah. Sama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat lain kalau saya diundang, mobil yang jalan 10, dari mulai mobil di depan, mobil. Di Banjarbaru yang jalan cukup 1 bis saja, efektif, tidak banyak menghabiskan duit negara. 1 mobil, tidak macet. Kadang orang berpikir semakin ramai, semakin mewah, semakin mahal, semakin macet, semakin hebat. Itu bukan orang Banjarbaru. Orang Banjarbaru tidak ingin membuat masyarakat sulit macet. Berapa banyak orang memaki-maki, apa ini? Mentang-mentang pejabat. Saya pun ikut kena maki juga. Tapi dengan 1 mobil yang lewat, iring-iringan tidak terlalu banyak, bensin yang menetes, setiap tetesnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pejabat-pejabat ini jabatannya tidak lama, tapi hisabnya luar biasa lama. Oleh sebab itu mereka kita doakan supaya istiqomah insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi saya mulai jam 8, sudah jam 8.30. Yang pertama,
ciri masyarakat Banjarbaru adalah religius. Sekarang masuk yang kedua. Berapa semuanya Pak Ustadz? Ada 5. Ustadz tahu dari mana? Ya, adalah 5 ciri masyarakat Banjarbaru. Yang pertama, religius. Yang kedua, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Bahasa Islam Arabnya berakhlakul karimah. Di tempat lain saya kalau ketemu sama orang, ada yang angkat tangan aja. Hai Ustaz. Di tempat lain kalau ketemu orang, kadang di airport begitu turun, ketemu, dia pegang bahu saya, diambil foto, selfie, langsung cabut. Tapi di Banjarbaru saya perhatikan, setiap ketemu salaman, dan salamannya tidak seperti biasa. Tempat-tempat lain salaman cukup, salaman bolak-balik, auto reverse. Dari mana mereka belajar ini? Mereka belajar dari guru-guru mereka, sampai ke ayah mereka, sampai ke ibu mereka, sampai ke mereka, mereka wariskan ke anak cucu mereka. Sopan santun, tata krama, budi bahasa. Banyak juga orang yang sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasa sunatnya rajin, tapi lidahnya kasar, caci maki, sumpah serapah, manggil orang seenaknya saja. Hei King Kong. Tapi orang Banjarbaru, dia tidak hanya religius, tapi dia tetap menjaga adat istiadat. Budaya lokal tetap dijaga dan dipelihara. Abdul Somad tidak berceramah pakai jubah, pakai sorban yang besar, tapi Abdul Somad memakai baju khas Sasirangan. Nah ini sudah diambil belum fotonya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruh Indonesia yang suka dengan kain Sasirangan, datanglah ke Banjarbaru. Udah ambil foto untuk iklan balik. Supaya apa? Supaya ekonomi umat bangkit, adat istiadat kita tidak hilang, tetap kita jaga. Walaupun kita adalah negeri yang religius, ulama-ulama kita pakai sorban, ulama-ulama kita pakai jubah, ulama-ulama kita mengajarkan kitab kuning di masjid. Tapi ulama kita tidak pernah melarang kita untuk tetap berbudaya selama budaya itu tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat tadi, yang memperhatikan Pak Wali Kota dengan Pak Wakil Wali Kota ketika mau maju, mau memulai acara, protokol izin dulu ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota izin, ya Pak Wali Kota ngomong ke saya, Ustaz Somad sudah boleh dimulai? Dalam hati saya, jarang-jarang orang begini. Pak Wakil Wali Kota mau maju ke depan, Pak Danlanut ada, Pak Dandim ada, Pak Kapolres ada, semua angkatan ada, Laut dan Lanut. Laut kok dan Lanut? Kalau Laut itu dan Lanal. Saya bukan nggak ingat, cuman mau ngetes jamaah aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, para habaib hadir semuanya malam ini. Ini menunjukkan bahwa kita bersama menjaga budaya bangsa. Ini tanah punya orang Banjar, tapi orang Banjar tidak pernah melarang siapapun yang datang ke negeri ini selama dia ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Catch 'em all.